Shalom. Sekali lagi, shalom. Ya, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua pada saat ini. Baik Bapak Mama, saudara yang ada dalam rumah Tuhan di tempat ini ataupun yang mengikutinya secara online. Hari ini saya ajak kita untuk menggumuli berbicara satu tema, berjalan dalam kasih karunia. Beberapa waktu yang lalu kita cukup sering bicara soal membangun relasi dengan Tuhan, relasi pribadi, bertumbuh dalam Tuhan. Nah, setelah kita lahir baru, kita punya relasi dengan Tuhan, mari kita berjalan dengan Dia, berjalan dalam kasih karunia. Kalau saya tanya Bapak Mama Saudara, apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan itu apa sebenarnya? Saya yakin setiap kita punya definisi, punya pengertian sendiri, beda. Bahkan bisa saja kita bertengkar, hanya karena menurut saya kemerdekaan seperti ini, tapi menurut kamu kemerdekaan seperti itu. Kita akan berdebat, bakalahi, dan kita akan terakhir tidak gereja sama-sama lagi. Ya. Kalau di rumah terakhir, ya Bapak pilih warna hijau, Mama pilih warna putih, akhirnya bakalahi dan tidur bata pisah. Hanya karena persoalan yang sangat sepele. Gitu ya. Kalau saya tanya kepada remaja, apa itu kemerdekaan? Pemuda dan remaja. Menurut kamu apa itu kemerdekaan? Mungkin mereka akan bilang, kemerdekaan bagi saya adalah ketika Bapak dan Mama tidak ada di rumah. Gitu ya. Ketika saya sendirian di rumah, itu namanya merdeka. Kenapa? Karena Bapak terlalu banyak atur, Mama terlalu cerewet. Apa-apa salah. Gitu. Kemerdekaan adalah ketika saya punya kamar sendiri. Tidak tidur dengan Bapak Mama, tidak tidur dengan adik. Sendirian saja. Kemerdekaan adalah ketika saya masuk ke rumah, masuk ke kamar, saya bisa kunci pintu. Jadi kamar itu bukan hanya ditutup oleh kain pintu, tapi dengan pintu yang bisa dikunci. Itu merdeka. Kalau kita tanya kepada suami, apa itu kemerdekaan? Mungkin suami bilang kemerdekaan adalah ketika saya jauh dari istri. Tidak ada yang atur-atur. Kalau tanya kepada istri, apa itu kemerdekaan? Mungkin ada istri yang bilang kemerdekaan adalah ketika gajian, ketika mau beli apa saja ada, butuh apa ada. Gitu ya. Ya. Kalau tanya kepada orang yang lagi mengejar posisi kedudukan, apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan adalah ketika saya punya posisi dan kedudukan dan saya bisa atur semua orang. Setiap kita punya pemahaman definisi kemerdekaan beda-beda. Tapi sebenarnya yang benar itu apa? Apa itu kemerdekaan? Gitu ya. Kalau kita tanya kepada anak-anak milenial saat ini, orang bilang generasi milenial, generasi alfa gitu ya. Generasi yang terjebak dalam dunia posmo gitu ya. Mereka akan sangat sulit mendefinisikan kemerdekaan karena ide posmo itu yaitu saat di mana tidak ada kebenaran tunggal. Kebenaran adalah tergantung masing-masing orang. Jadi kalau kita beritakan firman Tuhan, kita bilang ini benar, kita akan ditolak oleh orang posmo. Itu menurut kamu, menurut saya tidak seperti itu. Saya rasa tidak seperti itu. Perasaan saya tidak seperti itu. Itu perasaan kamu saja. Gitu ya. Nah, itulah dunia posmo. Sangat sulit orang mengatakan bahwa ini benar. Sekali lagi, tantangan bagi Bapak Mama yang mengajar anak-anak generasi milenial, generasi alfa, tantangan bagi gereja ketika mengatakan kebenaran adalah satu-satunya hanya ada dalam Alkitab, Yesus Kristus jalan dan kebenaran dan hidup, itu akan ditentang oleh orang posmo. Mereka katakan itu menurut kamu. Menurut saya tidak seperti itu. Ya. Mereka menolak narasi tunggal, mereka menolak kebenaran yang objektif, kebenaran yang absolut. Saya akan contoh gini, Bapak Mama. Ide posmo itu banyak ada dalam lagu-lagu dan bangunan-bangunan. Dulu kalau kita, orang tua kita mau buat rumah, mereka akan tanya apa? Rumah berapa air? Betul ya? Tipenya pasti sama. Mau 1 air, 2 air, 3 air, 4 air. Tapi sekarang rumah tidak ada airnya. Semua rata, sebentar miring, kiri, miring, kanan. Suka-sukanya dia. Dulu tangganya lurus-lurus saja begini. Tuh. Sekarang tangga bata putar, Bapak orang naik sampai pusing. Sampai di atas bisa jatuh, karena dia pusing kalau bata putar. Gitu. Ya. Itu ide posmo. Ya. Nah, bagaimana cara kita memberitakan kebenaran kepada mereka yang terjebak dengan dunia posmo? Itu tantangan tersendiri. Ya. Ada seorang profesor Kristen, dia mengajar di satu kampus. Dia mengajar dan diberi tugas kepada mahasiswa untuk menjelaskan apa itu kebenaran. Menurut mahasiswa, apa itu kebenaran? Nah, lalu ada satu mahasiswa dikumpulkan tugas, dia setelah dosen ini, profesor ini periksa, dia ketemu ide dari mahasiswa ini adalah, mahasiswa ini dia terjebak dalam ide posmo. Dia bilang begini, kebenaran itu relatif, tergantung masing-masing orang. Oke.
Setelah dia kumpulkan setelah kumpulan tugas, dosen itu panggil dia. Lalu dosen itu kasih dia nilai gagal, failed. Kamu nilai F, gagal. Wah, mahasiswa ini protes. Pak Prof tidak fair, tidak objektif. Gitu. Karena profesor kasih catatan begini, kamu gagal karena warna cover kamu saya tidak suka. Gitu. Bukan persoalan isi tulisannya, dia bilang warna covermu saya tidak suka, saya tidak tertarik dengan warna cover kamu. Nah, mahasiswa itu protes. Bagaimana bisa dosen menilai bukan berdasarkan isi tulisannya, tapi dengan warna cover? Nah, lalu dosen itu bilang gini, sekali lagi saya bilang kamu gagal, bukan hanya karena warna cover, tapi karena kamu tidak konsisten. Kan kamu bilang kebenaran itu apa? Relatif, suka-sukanya orang. Lalu ketika saya tidak suka cover kamu, kenapa kamu salahkan saya? Nah, kebenaran di dunia pospo itu membingungkan kita. Bersyukur kalau saat ini ya kita masih pegang apa itu kebenaran. Ya. Mulut bisa tampilkan ya. Kebenaran itu bukan bebas tanpa batas. Kebenaran itu bukan bebas tanpa batas. Banyak orang artikan ya saya mau merdeka, saya bebas, kamu jangan atur-atur saya. Itu salah. Kebenaran bukan bebas tanpa batas. Kebenaran bukan bebas melakukan apa yang disukai. Saya suka ini, kamu jangan larang saya. Gitu. Bahkan kebenaran bukan bebas dari Allah. Justru itu adalah perbudakan baru kalau kita katakan bahwa saya bebas lakukan apa yang saya suka. Kamu jangan larang-larang saya. Kalau kamu bilang saya bebas ya jangan batasi-batasi saya gitu. Anak-anak sering marah di orang tua. Mama ini larang-larang sama kayak belum pernah muda. Gitu. Beta kan mau bebas begini, beta mau suka begini. Nah, justru itu menimbulkan perbudakan yang baru. Nah, kemerdekaan, menurut saya, kemerdekaan adalah merdeka dari aku. Gitu. Merdeka dari aku, itulah kemerdekaan. Kalau kita masih katakan bahwa aku begini, aku mau begini, aku mau begitu, saya mau begini, saya mau begitu, justru kita tidak merdeka. Firman Tuhan bilang hati kita itu begitu licik. Gitu. Orang-orang sekarang mereka sering bilang begini, follow your heart, gitu. Ikut saja hatimu, hati-hati. Gitu. Alkitab jelas-jelas katakan betapa liciknya hati. Gitu. Hati yang tidak dibaharui itu justru menyesatkan kita. Menurut saya yang kedua, kalau tadi kemerdekaan adalah merdeka dari aku, menurut saya kemerdekaan adalah keadaan bebas melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Sesuai dengan kebenaran yang memerdekakan kita yaitu Galatia 5 ayat 1. Sambil kita tahu di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita, dan kita mau terus bertumbuh. Itulah merdeka. Jadi kemerdekaan itu merdeka dari aku gitu. Semua saya. Bapak Mama coba perhatikan bagaimana anak kecil itu kadang-kadang menjengkelkan kita. Karena semua dia mau itu punya dia habis gitu. Itu kan gaya anak kecil yang sebenarnya belum merdeka gitu. Kemerdekaan adalah ketika kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Apa yang seharusnya? Ya firman Tuhan itu. Ya apa kata Yesus? Itulah merdeka. Makanya Yesus bilang, kalau kamu mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Bahkan dalam situasi yang lain, keadaan yang lain, Yesus bilang, kalau anak memerdekakan hamba itu, maka hamba itu benar-benar merdeka. Nah, Bapak pernah lihat orang buta? Pasti pernah lihat ya orang buta. Orang buta kalau jalan, ketika dia buta, dia jalan pakai apa? Pegang tongkat. Tapi apa yang orang buta itu buang pertama kali ketika dia bisa melihat? Kalau orang buta itu, setelah dia bisa melihat, apa yang dia buang pertama kali dari dirinya? Tongkat yang selama ini menuntun dia berjalan. Ketika orang benar-benar merdeka karena Kristus, maka semua yang selama ini menuntun dia untuk tidak merdeka, dia akan buang. Kalau tidak kan kita lucu, kan orang sudah lihat tapi dia masih jalan begini-begini, tapi dia lihat, itu kan orang ketawa dia, orang bisa pukul kembali dia sampai dia buta. Ya. Jadi ketika orang buta bisa melihat, yang pertama kali dia buang adalah tongkat yang selama ini menuntun dia berjalan. Ketika orang menemukan Kristus, dan Kristus itu memerdekakan dia, maka semua yang selama ini dia anggap membuat dia merdeka itu, dia buang. Pesan firman Tuhan katakan, matikanlah dalam dirimu.
semua perbuatan-perbuatan daging yang menurut kamu selama ini buat kamu merdeka. Ya, kalau tidak, ya Tuhan bilang kamu masih buta. Gitu. Dan orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Keduanya akan jatuh dalam lubang. Kita akan membaca Galatia 5 ayat 1, ada 5 ayat yang kita baca. Galatia 5 ayat 1 dan 13, saya sudah tampilkan di layar. Dan Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kita mulai dari Galatia 5 ayat 1 dan 13. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Galatia 5 ayat 1 dan 13, bisa lihat di HP atau di Alkitab Bapak Mama semua, ataupun di layar. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itu menurut Galatia. Sekarang kita lihat Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2, 8 sampai 10, 1, 2, 3. Sebab, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Pesan utama dari surat Galatia itu mirip dengan Efesus. Kalau Bapak melihat 5 ayat ya, 2 di Galatia, 3 di Efesus yang saya kutip. Pesan Galatia dan Efesus, kalau Bapak Mama pernah membaca seluruh 6 pasal dari Galatia, dan di Efesus ada 6 pasal juga, Bapak Mama akan menemukan poin penting dari Galatia dan Efesus itu sama. Poin pentingnya sama, pesan utamanya sama, yaitu keselamatan diterima hanya karena anugerah dalam Kristus, bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha manusia. Itu pesan penting Galatia dan Efesus. Nah, tetapi kalau di Galatia pasal 5 tadi kita baca ayat 1, saya ajak kita loncat ke ayat 13. Kalau ada ayat yang kedua, Galatia 5 ayat 2, Paulus kontraskan bahwa kalau kamu sungguh-sungguh merdeka, berarti ada orang yang merasa diri merdeka tapi tidak merdeka sebenarnya. Secara kenyataan dia tidak merdeka, dia merasakan mengalami kemerdekaan semu. Tidak mereka sungguh-sungguh. Ya. Paulus kontraskan dengan orang-orang Galatia, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen di Galatia yang masih terikat kepada aturan-aturan. Coba kita lihat Galatia 5 ayat 2. Galatia 5 ayat 2 dikatakan begini, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi ayat 1 dikatakan, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kamu. Tapi ada orang yang berpikir, oke, ikut Kristus iya, tetapi harus ikut sunat atau aturan-aturan ibadat tertentu. Jadi orang ini punya pemahaman begini, keselamatan sama dengan, kalau kita pakai hitungan matematika, keselamatan sama dengan anugerah dalam Kristus tambah perbuatan baik, tambah aturan-aturan ibadah. Mereka tambahkan itu. Paulus bilang, kalau kamu tambahkan aturan-aturan beribadah perbuatan baik, Kristus tidak berguna bagi kamu. Kalau orang masih bisa diselamatkan hanya dengan perbuatan baik, Yesus tidak perlu mati. Tapi ketika Yesus mati, satu pernyataan penting dia katakan di atas kayu salib adalah tetelestai. It's finished, sudah selesai. Semua aturan-aturan, syarat-syarat yang membuat orang harus diselamatkan, saya sudah penuhi. Makanya Bapak Mama coba perhatikan, waktu Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, di dalam Yohanes pasal 3, ini sangat unik. Ada semacam terjemahan yang terlewatkan oleh orang-orang ketika membaca Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 itu adalah percakapan setelah ayat 13, 14, 15. Sambil beta jelaskan, Bapak bisa lihat di Yohanes 3 ayat 13 sampai 16. Percakapan itu bilang begini, Yesus bilang kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus bingung dengan apa yang Yesus katakan, gitu ya. Jadi Nikodemus ini, dia sudah melayani Tuhan, tapi dia masih terikat dengan aturan-aturan ibadah. Karena dia belum mengenal kebenaran itu sungguh-sungguh. Nah, lalu Yesus tarik pengalaman Nikodemus kepada cerita di padang gurun. Ketika orang-orang Israel, orang-orang
Yahudi saat itu, orang Israel itu, mereka memberontak lawan dengan Tuhan, lalu Tuhan perintahkan apa? Ular-ular tedung, pagut mereka. Banyak yang mati, yang sekarat stres, yang mungkin belum terpagut, takut terhadap teror itu. Mereka sangat panik. Lalu Tuhan perintahkan kepada Musa, buatlah ular tembaga, buatlah model ular yang pagut orang-orang itu, dari tembaga, naikkan ke kayu salib, naikkan tinggi-tinggi, dan perintahkan orang Israel, siapa yang mau selamat, lihat ular itu. Lihat ular tembaga itu di atas salib. Pak Mama, coba kita pikirkan dengan logika. Bagaimana mungkin, kalau sekarang ini ya, kalau sekarang saya ke contoh. Ada orang sakit, sudah sekarat, lalu kita bilang, tak usah ke dokter, berdoa saja, beriman saja. Kalau orang itu mati, siapa yang disalahkan? Kan orang sering pakai ayat Alkitab, berdoa dan bekerja, ora et labora. Tidak masuk akal kan? Berobat dulu ke dokter. Walaupun, jujur, dalam pengalaman kita sehari-hari, ada penyakit yang disembuhkan tanpa dokter. Saya contohnya, saya mengalami itu dari Tuhan. Nah, ini kan tidak masuk akal. Lihat saja ular tembaga itu. Ada 2 pesan penting, saya mau sampaikan kepada Bapak Mama pada hari ini. Untuk mengaminkan bahwa keselamatan hanya anugerah dalam Yesus Kristus. Yang pertama, kenapa Tuhan bilang pakai ular? Bukan pakai patung apakah, bukan malaikat kah, bukan gambar apakah. Kenapa pakai ular? Tuhan mau pesan, bilang Musa, sampaikan kepada orang Israel. Ular yang pagut kamu sehingga mati, dia sudah disalibkan. Dia sudah tersalib. Apa maknanya? Ketika Yesus disalibkan, seluruh dosa itu ditarik ke dia. Alkitab katakan dia dibuat berdosa. Dia yang tidak berdosa, dibuat berdosa. Dia tarik semua dosa itu, kutukan itu. Supaya kita diselamatkan. Yang memandang kepada dia diselamatkan. Jadi ular yang pagut kamu, yang kamu takut itu, saya sudah salibkan dia. Dosa yang membuat kamu menderita dan mati, sudah saya salibkan dia. Itu pesan pertama. Yang kedua, itu adalah tipologi, contoh dari Yesus yang nanti akan tersalib. Makanya setelah percakapan itu, Yesus bilang kepada Nikodemus, nah ini yang saya bilang, lost in translation, terjemahan yang hilang. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, kita pasti hafal ayat itu, dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah. Nah, kata begitu, menurut saya bukan salah sama sekali, tetapi tidak komplit. Mungkin terjemahannya akan membantu kita adalah begini, bukan kata begitu. Bukan karena begitu besar, karena kalau kita bilang karena begitu besar, kita akan pahami bahwa yang besar itu apa, yang begitu itu maksudnya apa. Kita akan mudah mengartikan yang begitu adalah kasih yang besar itu. Padahal artinya bukan itu. Bukan itu yang sebenarnya ya. Mungkin lebih tepat begini, karena seperti demikianlah besar kasih Allah akan dunia ini. Mungkin terjemahan lebih tepat begitu. Jadi Yesus sedang bilang kepada Nikodemus bahwa seperti ular dinaikkan di padang gurun, seperti itulah anak manusia akan dinaikkan di atas salib Golgota. Seperti orang memandang ular tembaga itu dan mereka diselamatkan, seperti itulah orang-orang yang memandang kepada salib Kristus dan percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya dengan memandang saja. Nah, orang di dunia posmo saat ini, kita kebanyakan, kita susah. Enak sekali jadi orang Kristen. Selamat hanya percaya Kristus. Sekarang saya tanya, misalnya, ada di antara kita, yang punya hutang, misalnya ini Helena, punya hutang 1 triliun. Berhutang kepada Kak Kelvi, 1 triliun. Helena tidak bisa bayar. Lalu, Kak Kelvi bilang, kasihan ya, lu telah menderita, sudah bisa bayar. Beta hapuskan lupu hutang. Oke, pertanyaannya, Helena masih punya hutang tidak? Tidak punya kan? Sudah dihapus. Nah, Kristus karena kasihnya kepada kita, dia bilang kamu tidak bisa bayar hutang itu. Maut itu kamu tidak bisa bayar. Tidak bisa. Saya mati ganti kamu. Hutang kita lunas tidak? Lunas. Makanya 1 Korintus 6 ayat 20 dia bilang, surat hutang kita itu sudah terpaku, lunas dibayar. Kamu bebas. Di dalam Kristus kamu merdeka. Nah, perbuatan baik yang kita lakukan tujuannya apa? Apa untuk selamat? Bukan. Supaya kita dapat upah di surga. Makanya dalam Wahyu 2-3 cerita tentang surat kepada 7 jemaat, dia bilang barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, bukan masuk surga. Barang siapa menang, dia akan dianugerahkan mahkota kehidupan, mahkota keselamatan dan sebagainya. Itulah upah yang Tuhan sediakan bagi kita.
Nah, sejak permulaan, mulai tampilkan, sejak permulaan sejarah penebusan, Bapak-Bapak Saudara, cara yang Allah tetapkan untuk memiliki hubungan keselamatan dengan Allah hanya melalui iman, bukan berdasarkan perbuatan. Sejak ciptaan awal, sejak kisah di Taman Eden, sampai Yesus datang, Allah sudah tetapkan keselamatan manusia hanya di dalam anugerahnya, bukan usaha manusia. Bapak perhatikan, bagaimana cara Allah menolong Adam dan Hawa supaya mereka selamat ketika mereka berdosa. Itu digambarkan dengan mereka punya rasa takut, mereka punya rasa malu yang tidak bisa mereka tutupi. Bagaimana cara Allah menutup rasa malu mereka? Mereka berusaha untuk pakai daun pohon ara, tapi itu tidak menolong. Tapi Allah menetapkan apa? Dia kurbankan seekor binatang, ambil kulitnya dan pakaikan ke mereka. Allah sudah tetapkan keselamatan itu hanya karena pertolongannya, bukan usaha manusia. Lalu kita lihat dalam kisah Abraham. Kisah Abraham kalau kita bisa bandingkan di Galatia 3 ayat 6 sampai 25, itu cerita bahwa Abraham dibenarkan bukan karena usahanya dia. Tapi ketika Allah bicara tentang keturunannya saat dia usia tua, Allah katakan tentang keturunannya dia percaya. Sekali lagi, ada orang-orang yang merasa diri merdeka, tapi sebenarnya belum merdeka, tidak merdeka. Makanya pesan firman Tuhan katakan, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Sekarang ini Bapak-Bapak Saudara, coba mari kita jujur dengan diri kita lihat gitu. Hal apa dalam diri kita yang membuat kita tidak sungguh-sungguh merdeka gitu. Karena kita berpikir kita perlu berkontribusi kepada Allah, seolah-olah Allah membutuhkan pertolongan untuk menolong kita. Gitu. Seolah-olah Allah butuh sesuatu yang kita tambahkan kepada keselamatan itu. Gitu. Keselamatan itu dia sudah tuntaskan. Gitu. Sekarang saya tanya Bapak-Bapak Saudara, ketika setelah Allah menciptakan, membangun Taman Eden, dan di dalam Kejadian 2 ayat 15, dia perintahkan Adam untuk mengelola taman itu. Apakah Allah tidak bisa mengelola sendiri? Tentunya dia bisa, karena semua sudah diciptakan gitu. Tapi dia mempercayakan Adam sebagai partnernya dia, mitra kerjanya. Mungkin saya tanya lebih mendalam lagi, sedikit mengganggu Bapak-Bapak semua. Apakah misalnya kita punya pergumulan, tanpa kita berdoa, Allah bisa menolong kita atau tidak? Kita punya masalah sakit, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah apapun. Bisakah tanpa berdoa Allah menolong kita? Bisa atau tidak? Bisa. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus berdoa? Jadi pulang dari gereja, mari saat ini kita semua jangan pernah berdoa. Itu namanya kamu mencelakakan dirimu sendiri, masuk ke dalam pencobaan. Nah, kita mesti mengerti. Ya. Kita berdoa karena kita bekerja sama dengan Allah untuk pekerjaan itu. Dia sudah percayakan pekerjaan itu kepada kita, kerjakanlah gitu. Kalau Allah mempercayakan kepada kita, memanggil kita untuk berdoa bagi keluarga kita, berdoalah. Jadi ketika kita tidak berdoa, itu bukan berarti dengan kita tidak berdoa, Allah tidak berbuat apa-apa. Tidak, kita melawan perintah Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa. Suatu saat saya tanya misalnya, satu saat misalnya Bapak Gembala, Ibu Rohani dan semua orang pengerja di gereja ini berhenti melayani di tempat ini, di Bethesda ini. Saya tanya, apakah gereja ini akan binasa? Kalau Allah yang membangun gereja ini, dia tidak akan binasa. Dia akan memanggil orang lain melayani di sini. Tapi semua orang yang di gereja ini akan terbukti melawan perintah Allah. Bapak semua yang Tuhan sudah percayakan dengan keluarga, datang ke hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, hadapan jemaat, berjanji setia sampai mati. Lalu tinggalkan pernikahan itu. Kenapa? Tidak cocok lagi, kita berkelahi tiap hari. Terbukti kita berdusta kepada Tuhan. Kita tidak ikuti apa yang diperintahkan. Kalau Tuhan perintahkan, lakukan. Apapun tantangannya, lakukan. Karena keselamatan itu dia yang kerjakan. Makanya dia bilang gini, kerjakanlah keselamatanmu, tapi ayat seterusnya dia bilang, karena Allah yang mengerjakan dalam dirimu, baik kemauan maupun kekuatan. Dia yang kerjakan gitu. Makanya Allah marah kepada Adam, karena Adam melanggar perintahnya. Itulah kemarahan Tuhan. Saya ajak kita makin dalam kepada berjalan dalam kasih karunia.
Kita mulai dengan berjalan. Kita baca ayat Kejadian 3 ayat 8 dan 9. Kejadian 3 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Pertanyaan saya, apakah setiap kali kalau Tuhan datang ke Taman Eden, Adam dan Hawa bersembunyi? Tentu tidak, ya kan? Tapi kenapa mereka bersembunyi saat itu? Karena mereka tahu mereka salah. Ada yang salah dalam diri mereka. Mereka sudah melawan perintah Tuhan. Makanya mereka bersembunyi. Kata jalan, kata tadi Allah berjalan-jalan, di dalam bahasa Ibrani itu adalah halak. Halak itu bukan jalan seorang diri. Kata halak itu berarti berjalan, berduaan, bertigaan, bersahut-sahutan, ngobrol sepanjang jalan. Itu arti kata halak. Nah, kata halak ini, itu dalam bahasa Ibrani. Kalau di bahasa Yunani, kalau Bapak mau membaca di dalam Perjanjian Baru, ada kata berjalan, kata hidup, contohnya gini. Dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, bagian terakhir dikatakan begini. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata hidup, itu perspektif orang Yahudi adalah halak. Atau dalam Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus, karena itu hendaklah kamu hidup di dalam dia. Hidup itu, kalau bahasa Yunani peripateo, itu dari ide Yahudi halak. Kenapa? Karena yang menulis Perjanjian Baru adalah orang Yahudi. Mereka tulis dengan bahasa Yunani, tetapi konsep mereka berpikir adalah Yahudi. Berjalan, berdua-duaan. Allah berjalan-jalan, dia berbicara, tapi kok Adam di mana nih? Hawa di mana? Dia sendirian. Makanya dia bertanya, di manakah engkau Adam? Kalau kita mau berjalan dalam kasih karunia, itu bukan berjalan sendiri. Berjalan dalam persekutuan dengan sesama orang Kristen, dengan satu keluarga, berjalan bersama Allah, bercakap-cakap, itu arti jalan, itu arti hidup, itu halak. Nah, ketika Tuhan bertanya kepada Adam, di manakah engkau? Itu bukan seperti kotong dulu main sembunyi, ya kan? Hitung 1 sampai 10 lari, di mana kita cari-cari? Di manakah engkau? Itu bukan pertanyaan geografis, bukan pertanyaan area. Lu di mana kok? Kok tidak ada? Bukan. Di manakah engkau? Dalam arti Ibrani itu adalah begini. Kenapa kamu memilih dia, bukan pilih saya? Tuhan tanya kepada Adam, mengapa engkau memilih iblis, bukan memilih aku? Lu ada di mana? Sekarang ini, apakah kita sering mendengar pertanyaan Tuhan, di manakah engkau? Kau sudah janji mau doa dengan saya jam 7. Tapi sampai jam 9 kau belum muncul-muncul, saya belum dengar suaramu. Kamu sudah berjanji, sampai maut memisahkan kita. Tapi kenapa sekarang kau pilih yang lain? Kau pilih dia, bukan pasanganmu. Kamu sudah berjanji, sudah lahir baru, terima Kristus, taat sampai mati. Tapi kenapa sekarang? Saya bertanya, di manakah engkau? Kau tidak ada dalam lingkungan saya. Saya tidak merasa, seperti kalau kita bilang, Tuhan saya tidak merasa hadirat-Mu. Bisa kalau kita balik saat itu, Tuhan bilang, kok saya tidak rasa kamu ada dalam ibadah ini. Kamu duduk dalam gereja saat ini, tapi pikiranmu ada di mana? Hatimu ada di mana? Oh Tuhan, beta pulang lapar. Piring kosong, tadi pagi belum masuk. Aduh, lupa HP. Aduh, jangan sampai orang pencuri ini HP. Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Mengapa Adam bisa tahu langkah Tuhan padahal dia sudah berdosa? Nah ini yang serius Bapak Mama Saudara. Adam sudah berdosa tapi dia tahu Tuhan berjalan-jalan di situ. Amsal katakan, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Dalam Wahyu 2 dan 3 Yesus katakan, kamu dikatakan hidup padahal kamu mati. Orang memuji-muji engkau, memuji-muji pelayananmu, memuji cara hidupmu, tapi saya katakan kamu mati. Kamu merasa berpakaian, tapi saya lihat kamu telanjang. Ada jalan yang orang sangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Adam merasa nyaman dengan bersembunyi dari Tuhan. Dia tahu Tuhan sedang berjalan. Hati-hati dengan rasa nyaman kita. Padahal orang sudah nyanyi, nyaman bukan berarti cinta. Hati-hati dengan rasa nyaman. Kamu nyaman di situ, tapi kamu sedang meninggalkan cintamu yang mula-mula kepada Tuhan.
Adam bersembunyi, dia nyaman dengan persembunyiannya, dia nyaman dengan daun pohon ara, tapi Tuhan bilang daun pohon ara itu tidak selamatkan rasa malumu. Sementara kamu lari, dia terobek. Kamu tunggu 1 hari saja, itu akan terobek, kamu telanjang lagi, kamu malu lagi. Sini, saya yang selesaikan masalahmu. Tuhan bilang pada Adam dan Hawa, masalahmu tidak bisa kamu selesaikan, saya yang selesaikan. Saya tebus kamu dengan binatang ini, yang saya sangat sayang karena saya ciptakan dia. Makanya dalam Yesaya 43 ayat 4 Tuhan bilang, engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Aku memberikan manusia sebagai gantimu. Tuhan Yesus sudah tebus kita. Dia bilang, kamu tidak bisa tanggung maut itu, saya yang tanggung. Kamu tidak bisa bayar hutang itu, saya yang bayar. Nah, hati-hati dengan rasa nyaman kita. Kalau selama ini kita masih merasa nyaman dengan dosa tersembunyi, Tuhan ini dosa terlalu besar yang Tuhan, aduh beta terlalu sakit hati kalau bekas tinggal dia. Kita nyaman dengan dosa itu. Tuhan bilang lepaskan. Nanti dosa itu membuat kamu susah. Gitu ya. Tuhan mau koreksi kita hari ini. Ya. Halak itu sekali lagi tadi saya katakan, halak itu berarti berjalan, walking around, berjalan berputar-putar, bersaut-sahutan, berbicara bersama dengan Tuhan. Gitu. Itu halak. Dalam bahasa Yunani digunakan kata peripateo. Berjalan, hiduplah di dalam dia, bercakap-cakap dengan dia. Nah, sekarang kita lihat tentang kasih karunia. Ya, tema kita berjalan dalam kasih karunia. Tadi kita sudah lihat tentang berjalan, sekarang kita lihat tentang kasih karunia. Kasih karunia itu dari bahasa Ibrani keset. Keset. Kata keset dalam bahasa Ibrani, di dalam banyak bahasa, minimal Inggris dan Indonesia, itu susah terjemahkan dalam satu kata. Susah. Artinya itu susah diterjemahkan dalam satu kata. Makanya mereka menggunakan loving kindness, loyal love, kasih setia, kasih karunia. Itu satu kasih yang didasari oleh perjanjian. Apapun yang terjadi dengan kamu, saya mengasihi kamu. Makanya janji nikah kita apa? Susah maupun senang. Sakit maupun sehat. Untung maupun malang. Yesus katakan bahwa bukan yang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Bukan orang yang merasa diri benar yang butuh aku, tapi orang yang berdosa. Dia terima kita apa adanya. Kasih itu murah hati, tetapi jangan dibikin murahan. Allah itu penuh dengan kemurahan, tapi jangan bikin jadi murahan. Gitu ya. Nah, Bapak-Bapak Saudara, mari kita ingat ketika Adam dan Hawa cerita di Taman Eden. Saya ajak kembali kita lihat Taman Eden. Kalau Bapak Mamat mungkin agak lupa kronologinya, beta ajak buka Kejadian pasal 3. Tapi kalau yang sudah hafal kronologi, tidak apa-apa. Ceritanya begini. Saat Hawa berjalan-jalan di Taman Eden, di sekitar itu buah yang Tuhan larang, mungkin Hawa biasakan mama nona kan suka tertarik, kepo kan, ini apa nih kok bagus sekali. Dekat-dekat, jalan bata putar gitu. Kenapa kok Tuhan larang, son boleh makan ini buah? Kenapa ya? Nah, kita manusia kan suka ingin tahu, yang dilarang yang kita lakukan. Yang tidak dilarang kita tidak lakukan. Tapi yang dilarang kita ingin tahu, kenapa kok dilarang ya? Ini ada apa di situ ya? Nah, Hawa bata putar, lalu iblis datang dalam bentuk ular dan dia mulai tipu Hawa gitu ya. Dia mulai bercakap-cakap dengan Hawa. Ya singkat cerita mereka bercakap-cakap, akhirnya Hawa memilih untuk memakan buah itu. Sekarang bertanya Bapak-Bapak semua, ketika Hawa makan, dia berdosa atau tidak? Apakah sesuatu terjadi setelah Hawa makan? Apakah dia telanjang setelah dia makan? Kalau menurut kronologi itu tidak. Tidak terjadi apa-apa. Tapi terjadi setelah apa? Setelah Hawa kasih di Adam, Adam mengambil buah itu dan dia makan. Kalau dalam terjemahan Indonesia makan seolah-olah satu buah, tapi dalam terjemahan aslinya itu makan beberapa buah. Dia sudah makan, mungkin rasa enak, enak sekali, makan tambah. Lalu mereka sadar, mereka telanjang. Jadi peranannya itu ada di Adam. Kenapa bukan di Hawa? Beta sering bercanda, kenapa kalau kau makan sering bilang ladies first? Ya, karena perempuan yang makan duluan itu buah, laki-laki kan menyusul. Gitu. Itu aturan dari Taman Eden gitu ya. Nah, tapi itu bercanda, jangan anggap kebenaran. Nah, kenapa Adam makan baru terjadi sesuatu? Karena perintah itu Allah berikan sebelum Hawa ada. Yang terima perintah itu adalah Adam. Bapak bisa lihat dalam Kejadian 2 ayat 15, 16, 17. Hawa muncul itu dalam ayat 18, 19 seterusnya. Ini peringatan bagi kita Bapak-Bapak Saudara. Bagi kita yang diberikan otoritas oleh Tuhan, jangan anggap remeh itu, lakukan.
Orang tua kalau Tuhan berikan anak, harus didik anak itu. Ajar dia. Gembala yang Tuhan percayakan jemaat, tegur jemaat ketika jemaat salah. Ada yang perlu luruskan. Guru-guru yang Tuhan percayakan atur siswa, atur mereka. Jangan siswa atur kembali guru. Jangan anak atur kembali orang tua. Di dunia posmo ini, Gen Z, generasi milenial, generasi alfa, suka atur orang tua. Ada bilang, saya ingin bebas, saya mau begini, bapak mau atur beta. Sama kayak belum pernah muda. Lu pulang jam berapa? Jam 11 malam, kenapa? Pulang jam 7. Mama ke son pernah tua, son pernah pacaran. Kalau mau son pacaran, pas son nikah dengan bapak. Mama kan tahu itu, kan kau tuh lagi nyaman gitu ya. Mengganggu kenyamanan orang, ini melanggar hak asasi manusia. Hak-hak anak, kita protes. Harus didik. Gitu. Makanya pertanyaan Tuhan pertama kepada siapa? Ular, Hawa atau Adam? Kepada Adam, apa yang kau sudah lakukan? Adam over ke Hawa. Hawa over ke siapa? Over ke ular. Ular over ke siapa? Dia anggap, beta sudah menyerah. Lakukan apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Pegang otoritas itu, jangan sia-siakan. Kisah 1 ayat 8 Tuhan bilang gini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Setelah kamu menerima karunia Roh Kudus, kamu punya kuasa beritakan Injil. Jangan duduk diam. Kalau sudah jadi Kristen, tugasmu beritakan Injil. Ada 2 tugas yang kita harus kerjakan ketika kita jadi Kristen. Tugas yang pertama, pelajari, sadar betul kenapa saya memilih Yesus. Ada begitu banyak ilah, ada begitu banyak dewa-dewa, kenapa saya pilih Yesus? Harus tahu. Yang kedua, sampaikan kepada orang lain. Kalau bab mama adalah orang tua punya anak, ceritakan kepada anak-anak. Suami cerita kepada istri, istri cerita kepada suami. Anak-anak cerita kepada saudaranya, guru cerita kepada siswanya. Pendeta cerita kepada jemaatnya. Mengapa saya pilih Kristus? Itu tugas kita. Beritakan itu. Jangan diam. Saya kasih contoh, di awal tadi saya cerita ketemu dengan saudara di bandara. Saya hati digerakkan Injili. Saya pikir Tuhan mau bagaimana? Mengalir saja. Gitu. Kalau saya menolak, saya tidak kerjakan apa yang Tuhan percayakan. Dia mau ikut atau tidak, itu urusannya dia. Yang penting bagian kita adalah beritakan. Ingat, kita tidak bisa ubah orang. Kita tidak bisa pertobatkan orang. Kita tidak bisa pengaruhi dia. Yang kita bisa lakukan adalah bicara, beritakan. Urusan berubah atau tidak, urusan Tuhan dalam hidupnya. Yang penting tugas kita, beritakan. Kalau saat itu seandainya setelah Hawa makan, lalu Adam sadar, saya diberikan tugas ini. Hawa berhenti, jangan makan. Mungkin ceritanya beda. Makanya kalau ada anak yang semua menyimpang, orang tua tegur. Anak, kakak nona, jangan den dia. Yang lain saya mama ya, bis nyaman. Nanti lu susah, jangan. Tegur, dia ikut atau tidak itu urusan dia sama Tuhan. Kakak bele lu bergaul, isu parah, merokok, minum, mabuk, itu jelas, lebih berhenti kakak. Tegur, dan tegur dengan otoritas. Jangan tegur seperti cara Imam Eli, tegur Hofni dan Pinias. Imam Eli punya cara tegur berbeda. Dia tegur seperti orang tua, bapak yang tidak punya otoritas pada anak, akhirnya mereka mati dalam 1 hari. Tegur dengan otoritas. Berdoa dengan Tuhan. Tuhan sudah kasih saya anak ini, kasih saya siswa ini, kasih jemaat ini. Tolong saya untuk menegur mereka yang tidak benar. Makanya Paulus ingatkan kepada jemaat, dia bilang apa? Tegur mereka yang hidupnya tidak tertib. Tegur dengan kasih karunia. Jangan biarkan. Ada satu pendeta. Dia khotbah, tiap kali dia khotbah jemaat selalu kritik dia di depan-depan ketika seperti kita ini habis kebaktian pegang tangan di depan. Ada jemaat berani omong di pendeta bahwa pendeta khotbah itu jelek sekali. Orang kan selamat, shalom, Tuhan berkati. Tidak, lupa khotbah terlalu jelek. Lalu ada satu orang seperti mahasiswa praktek, datang praktek di situ. Habis kebaktian, ini mahasiswa yang saat itu dia tugas khotbah. Selesai khotbah, mereka pegang tangan di depan, ini jemaat bilang kepada pendeta dengan ini mahasiswa praktek. Pak pendeta, khotbah itu jelek sekali, tidak sama dengan ini orang mahasiswa khotbah. Setelah selesai, mahasiswa tanya Pak pendeta, kenapa biarkan orang seperti itu? Lalu pendeta bilang begini, dia membela diri. Kita ini kan gembala. Gembala itu merangkul, bukan menegur. Mahasiswa bilang tidak bisa seperti itu. Itu bukan cara gembala. Bapak ingat gembala Israel kadang-kadang kalau domba terlalu nakal dia patah kaki. Habis dia patah, dia bawa ke kandang, dia balut sampai sembuh. Itulah gembala yang baik. Konflik iya, tapi rekonsiliasi itu penting. Rekonsiliasi itu membuat hubungan kita kembali baik. Makanya Allah rekonsiliasi dirinya dengan kita. Dia bilang sudah, daripada kau dua bermusuhan, beta mati supaya lu diselamatkan. Rekonsiliasi penting. Jangan yang penting sudah tegur, itu anak sakit hati kita kasih ingat. Yang penting kan
itu hari khotbah bilang tegur, tapi tegur lu masa hati terserah. Jangan. Rekonsiliasi itu penting. Setelah tegur, rekonsiliasi. Rekonsiliasi seperti apa? Kasih tahu. Nak, adik, kakak, mama, semua kenapa saya tegur? Supaya kamu punya hidup itu benar. Kamu sedang jalan salah. Ingat, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Harus tegur, jangan dibiarkan. Nah, kita kembali ke Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saya masuk pada bagian penutup dari khotbah saat ini. Supaya kita benar-benar menikmati berjalan bersama di dalam kasih karunia Allah, maka beberapa hal ini perlu kita perhatikan. Yang pertama, saya sebut sebagai dosa rakus. Gitu. Ada cerita dalam Bilangan 11 ayat 4 dan 33. Bapak mau bisa buka kalau mau. Bilangan 11 ayat 4 dan 33. Itu cerita tentang orang Israel ini. Mereka kelaparan dan mereka marah kepada Musa. Mereka mencobai Tuhan Allah. Kotong enak di Mesir. Walaupun kotong budak. Tapi makanannya enak. Banyak gula. Makanya darah tinggi semua. Ada pendeta bilang begini. Kenapa banyak orang Israel mati di padang gurun? Karena orang makan burung puyuh terlalu banyak. Makanya darah tinggi. Ya, bukan seperti itu ya. Jadi Tuhan kasih mereka makan karena kelaparan. Ketika ada mana dan burung puyuh, mereka makan begitu rakus, begitu lahap. Masih ada di mulut, masih penuh, mereka rampas semuanya. Gitu. Itu yang tadi, aku. Ketika kita hidup dalam kerakusan, dosa rakus, kita mau pesan kepada Tuhan begini, saya tidak percaya pemeliharaanmu. Saya tidak percaya engkau sanggup menghidupi saya. Makanya saya rakus, semua diambil habis. Su kasih jabatan, masih rampas ini, masih rampas sana. Su gaji su cukup, masih korupsi lagi. Gitu. Semua diambil habis. Orang Kupang bilang apa? Su kasih hati mau jantung. Itu orang rakus. Gitu. Orang tua su kasih anak begini, dia minta lebih lagi. Bikin orang tua stres. Orang tua bapak mama bilang, uang son ada, son mah tahu, yang penting hari ini harus kasih. Kalau son bikin ini, kalau son bikin itu, kalau son bisa masuk sekolah. Ya lu tidak sekolah siapa yang rugi? Ya, rugi sendiri. Nah, dosa rakus itu bikin kita hidup berantakan. Gitu. Yang kedua, tidak percaya. Relasi itu dihancurkan dengan ketidakpercayaan. Suami istri, orang tua anak, pendeta dan jemaat, dalam dunia kerja, kalau kita sudah tidak saling percaya, relasi kita sudah hancur. Ada perceraian yang nyata, ada perceraian yang tersembunyi. Kalau sudah tidak saling percaya, sebenarnya itu sudah perceraian di dalam hati dan pikiran. Saling percaya. Ada suami istri yang bilang begini, ketong ini sebenarnya lama berpisah, hanya karena anak saja ketong sama-sama. Itu sudah bercerai. Anak jadi pengikat, nah perceraian sudah. Gitu. Harusnya anak itu mempersatukan. Makanya ada satu pendeta dia kasih contoh begini. Ketika dia ajak suami, istri, dan 2 orang anak, atau 1 orang anak pun foto. Dia panggil, sementara dia foto begini, dia panggil satu keluarga, maju ke depan. Dia bilang, coba kalian berdiri waktu saya foto. Nah mereka berdiri seperti apa? Seperti biasa kita. Suami di kanan atau di kiri ya, anak di tengah. Betul kan? Nah dia bilang, itulah kesalahan kamu. Harusnya suami istri tetap di tengah, anak di pinggir-pinggir. Kenapa? Karena kamu dipersatukan sebelum ada anak. Ketika anak datang, kamu memisahkan diri. Demi anak itu, kamu berpisah. Nanti ketika anak itu sudah tinggalkan kamu tetap berpisah. Gitu. Nah, itu menurut dia. Bapak bisa terjemahkan setuju tidak setuju, terserah. Tapi dalam banyak fakta, ketika anak lahir, semua kasih orang tua, suami yang harus mengasihi istri, kasihnya istri kepada suami, dipindahkan ke anak. Akhirnya berkat itu menjadi masalah. Seperti Adam membutuhkan Hawa, tapi ketika Hawa berkat itu datang, di dalam dosa, dia memandang Hawa sebagai sumber masalah. Kalau kita tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan, berkat itu akan jadi kutuk bagi kita. Berkat itu menjadi masalah besar bagi kita. Kita rindu punya jabatan, ketika dikasih jabatan, kita rakus, kita korupsi semua. Jabatan itu menjadi masalah bagi kita. Harusnya berkat itu menjadi berkat bagi kita untuk memberkati orang lain. Yang ketiga, mengampuni. Kathryn Kuhlman, kalau Bapak pernah tahu, mungkin bisa tayangkan. Ya, Kathryn Kuhlman, kalau Bapak pernah tahu, ini seorang perempuan wanita penginjil yang sangat terkenal. Kalau Bapak mau cari di Google pasti ketemu dia. Dia keliling dunia tahun 1940-an sampai 1970-an.
Tuhan izinkan melalui dia banyak cerita tentang mujizat-mujizat gitu, cerita-cerita orang. Nah dia pernah katakan begini, you know, sometimes it is 1,000 times easier to die physically than to keep on living. You see, the Lord forgives, people don't. Dia bilang begini, kamu lihat ya, ada ribuan alasan untuk secara fisik kita mati daripada hidup. Kenapa? Karena Allah itu mengampuni, tetapi manusia tidak mengampuni. Saya yakin, Bapak coba jujur ya, jujur saat ini. Coba ingat dosa-dosa yang kita lakukan. Berani tidak kita akui itu di hadapan orang? Memang itu perbuatan yang konyol, pasti kita tidak berani. Kita malu. Gitu. Tapi coba kalau ada orang yang tahu itu, dia akan omong sana sini dan kita merasa lebih baik mati Tuhan, lebih mati. Manusia sulit untuk mengampuni, walaupun Allah itu pengampun. Bahkan ketika Yesus disalibkan, dia bilang, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi manusia bilang, dia ingat terus. Lupun dosa ribuan tahun yang lalu pun dia ingat. Makanya Catherine Kuhlman bilang, lebih mudah kita mati secara fisik daripada bertahan hidup. Karena tidak tahan dengan orang-orang yang tidak mau mengampuni. Nah sekarang saya tanya Bapak semua, mengapa mengampuni itu susah? Gitu ya. Ada yang mudah mengampuni, boleh angkat tangan? Kalau mudah mengampuni, saat ini mari kita maki-maki dia, supaya dia mengampuni kita. Mengampuni itu kepada banyak orang itu susah mengampuni. Setuju? Setuju kan? Kalaupun kita bisa mengampuni, sakit gitu ya. Sangat sakit. Kenapa? Nah ini masalahnya. Ketika seseorang bersalah kepada kita, misalnya orang itu ambil uang kita, khianati kita, tipu kita, pukul kita, apapun. Kita ingin memindahkan rasa sakit itu kepada dia. Makanya kita ingin balas dendam, betul kan? Betul ya? Kita ingin balas dendam, kita tidak mau mengampuni, kita bilang sampai 7 turunan, beta tidak kenal lu dan lu tunggu, seperti iblis menunggu saat yang tepat untuk tanggap Yesus. Di ujung belokan yang gelap itu beta akan hajar lu. Nah, kalau kita dendam seperti itu, ada orang bilang begini, kalau kamu dendam dengan orang, tidak mau mengampuni orang, itu sama dengan kamu minum racun, tapi berharap orang itu yang mati. Itulah simpan sakit hati. Ilmu medis sampai sekarang membuktikan, kan berbagai penyakit itu karena masalah emosi, betul ya? Masalah psikologis, masalah mental yang tidak beres. Makanya heboh sekarang dengan mental health, kesehatan mental itu. Kita minum racun, tapi berharap orang lain mati. Nah, mengampuni itu tidak mudah, seperti kita makan buah pahit, makan sayur pahit, makan akar pahit, makan kayu ular, pahit sekali. Kenapa? Karena begini, ketika kita bilang begini, saya mengampuni kamu. Dengan setulus hati kita katakan saya mengampuni kamu, yang terjadi adalah kita menarik semua, menghisap semua kesalahan orang itu, kita tanggung. Saya tanggung luput kesalahan. Sakit, itulah kenapa mengampuni tidak mudah. Nah itulah yang terjadi ketika Yesus bilang, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang terjadi apa? Semua dosa manusia itu ditarik kepada Yesus. Yesus menghisap itu, dia pakukan di kayu salib. Tetelestai. Sudah selesai. Makanya dia sangat menderita. Jadi Bapak semua, kita buktikan, kalau kita benar-benar mengampuni orang dan kita tidak rasa sakit, mungkin kita belum sungguh-sungguh mengampuni. Apalagi kalau kita ingat peristiwa itu, begitu menyakitkan. Besok ampuni lu mah, bebelele muka nih, aduh, rasa mau tempel yang bola-balik. Sakit begitu. Beta mau marah lu, tapi beta ingat Tuhan bilang ampuni, makanya sudah beta ampuni kamu. Mengampuni itu tidak mudah. Para musik, singer silakan ke depan. Nah, sekali lagi. Tapi, Bapak semua, perintah itu kepada kita adalah apa? Ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Ketika kita tidak mau mengampuni, memang kita punya alasan. Tuhan, besok mau ampuni dia karena terlalu sakit. Iya. Tapi buktinya kita melawan perintah Tuhan untuk mengampuni. Tuhan sudah katakan, jangan benci orang yang membenci kamu. Doakan mereka, ampuni mereka. Itu perintah. Gitu. Siapa yang terima perintah itu, lakukan. Kalau kita tidak lakukan, ya buktinya kita melawan Tuhan. Gitu. Kita melawan perintahnya. Meskipun kita punya alasan, 1.000, 1 juta, 1 triliun alasan untuk membenarkan diri. Tuhan dia bikin beta kan sakit sekali. Ya, Tuhan Yesus akan tanya, lebih sakit mana? Lu dicambuk baru disalibkan kok, hanya dimaki 1 kali. Atau maki 1000 kali. Ya beta, sudah dicambuk, dimaki, diludahi,
Dipaku lagi di kayu salib, ditelanjangi lagi, semua orang lihat. Nah, mana lebih sakit? Makanya Yesus pernah bercerita tentang raja yang mengampuni. Orang yang berhutang banyak, lalu datang ada depungkawan yang berhutang sedikit, dia tidak mau ampuni. Raja bilang, kamu kurang ajar. Kamu punya hutang banyak, saya ampuni, mengapa yang sedikit saja kamu tidak bisa? Bapak saudara, beta sangat tertolong ketika ada orang yang menyakiti beta dan beta rasa ingin balas. Sebagai manusia kita ingin balas. Tapi beta bersyukur, puji Tuhan, Roh Kudus sering ingatkan begini, sering ingatkan beta ketika beta ingin marah. Lu punya dosa kepada Tuhan itu lebih banyak daripada orang itu punya kesalahan kepada lu. Lu tidak punya alasan untuk membenarkan diri. Ampuni. Walaupun sakit, ya memang sakit, pahit, tapi harus ampuni. Tidak ada pilihan lain. Ampuni itu bukan pilihan, tapi perintah. Ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Dan bukankah doa Bapa kami kita bilang apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kelihatannya bahwa Tuhan mau bilang, kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak akan diampuni. Karena habis dia ajar doa Bapa kami dalam Matius 5, dalam Matius 6, penekanannya cuma satu. Kalau di Lukas, penekanannya adalah Bapa mana yang jahat saja tahu beri yang baik. Itu penekanan di Lukas 11. Tapi penekanan di Matius 6 adalah mengampuni. Setelah dia bilang, karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Lalu dia tekankan, karena itu, kalau kamu mengampuni, dosamu diampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, dosamu tidak diampuni. Itu perintah. Sesakit-sakit apanya cerita di Tuhan, Tuhan terlalu sakit, Tuhan terlalu sakit, cerita di Tuhan. Curhat dengan Tuhan. Karena dia pernah mengalami sakit itu. Dia pernah mengalami. Bahkan lebih dari apa yang kita alami. Ceritakan di dia, jujur, curhat di dia. Setelah kita plong cerita di dia, lihat orang ampuni. Walaupun teringat masih sakit, tidak apa-apa. Itu proses. Prosesnya panjang. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita mengingat-ingat, mungkin ada hal yang harus kita ampuni, ada hal yang harus kita katakan kepada Tuhan. Sambil kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, hidup ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku.